Selamat siang, saya Menteri Mesin Bos Group bersua kembali bersama saya reporter Mesin Pos. Saat ini saya berada di Desa Handil Negara, Kecamatan Kurau, Kabupaten Tanggerang, Provinsi Kalimantan Selatan, untuk melihat kondisi rumah warga miskin tempat ini. Dan saat ini Wakil Bupati Tanah Laut Abdurrahman juga datang ke tempat ini meninjau kondisi rumah tersebut. Ini kondisi akses jalannya dari jalan desa setempat. Ini rumah atas nama Ibu Ismawati dan suaminya Pak Misran. Ini rumah ibunya, pemirsa, rumah Ibu Ismawati. Jadi untuk menuju ke rumah Ibu Ismawati ini melewati dulu rumah ibundanya. Nah, ini di belakang sini rumah Ibu Ismawati, warga kurang mampu di Desa Handil Negara. Ini pemirsa rumah Ibu Ismawati yang hanya terbuat dari daun atap nipah. Di titiannya juga riskan Dewati ini bisa roboh. Ini saya dengan Wakil Bupati Tanah Laut Pak Adi Rahman yang hari ini juga meninjau kondisi rumah warga kurang mampu di Desa Handil Negara ini, kediaman Bu Ismawati yang kemudian setelah kabar tersiar dan langsung dilakukan bedah rumah hari ini yang juga dihadiri oleh Wakil Bupati Tanah Laut. Kecil, Masya Allah, gimana gue dikasihin lah di muka itu muka mamanya. Oh, karena sebelum ini sebelumnya tempat mamanya juga. Mamanya juga. Jadi ini tidak ditempati. Tidak. Tapi ini pernah ditempati lah. Pernah ditempati. Iya. Oke, masih baik ditempati. Oke, ini berapa lama sudah rumah kayak ini? Tahun tadi. Banjir tadi. Waktu banjir tadi. Banjir tadi bayinya sudah pindah ke. Ini gelam lah. Oke. Anak satu. Oh, berarti banjir yang besar kemarin Pak lah, 2021. Iba itu enggak ditempati. Enggak. Ya kita sudah kemarin sudah yang Pak konsultannya yang datang dari KPLH sudah Kecamatan Kurau, Pak Zulkuadin sudah dan tanda tangan ulun situ adalah Kepala Desa Handil Negara. Apa dari dinas provinsi pernah juga 90% deal. Ternyata kita tanyailah selanjutnya, menurut informasi dipindah ke daerah berapa yang hanyut rumah-rumah bencana kemarin tuh. Waktu bencana semalam. Nggih, makanya kada diubah tahun tadi. 2020. Oh, yang BPBD lah bencana. Yang dapat kita berapa puluh M kemarin tuh. Ya, oh, itu Pak. Terus beda rumah hari ini Pian, ajudan juga tolong cek lah. Dan kesra apa kalau kada bisa APBD basis atau apa? Ya makanya maksudnya kalau memang bisa juga bukan kalau kada masuk. Kalau kada masuk di kalau kada masuk di KPLH ada 2023 kita usulkan aja ke Bang Kalsel lawan enggak 2023 sekarang aja bulan ini minta gini Bang habis ini kita langsung lah kita rampungan dulu nah karena laporkan ajudan yang habis ini kan langsung ke alhamdulillah berkat mungkin asas ridha Allah kami bersama Pak Kapolres seluruh juga Pak Dandim dan sejajaran Pak Camat juga sama Pak Desa dapat informasi kurang lebih lewat WA kemarin 2 minggu yang lalu saya bikin gambar oleh Nafsiah namanya. Terus habis itu saya lihat wah ini masalah serius juga kita. Habis itu koordinasi dengan Forkopimda, Pak Kapolres, Pak Dandim juga ini, dan alhamdulillah ya ini harus diambil tindakan memang. Habis kita ambil perbaikan karena luar biasa ini pada posisi sudah beberapa tahun punya anak umur 10 beliau kawin rumah, tapi memang informasi dari Pak Camat sama pembekal memang sudah luar biasa, beliau juga cepat tanggap kemarin ketika koordinasi telepon sudah dipersiapkan, dan insya Allah ini kita langsung mungkin bersama-sama ini bikinkan rumah beliau yang baru di sana karena tanahnya ini masih tanah kepemilikan dari orang tua, beliau ada punya tanah di sana. Tapi memang kita lihat juga tanah orang tua beliau juga kurang layak juga, jumlah juga, jadi luar biasa nih. Jadi kita cukup prihatin dan insya Allah kita ambil solusinya, ambil tindakan bagaimana untuk menyelesaikan masalah ini. Apapun yang kita lakukan mungkin dari APBD dan apapun yang bisa kita gotong royong bisa kita laksanakan untuk perbaikan rumah untuk yang lebih layak ini. Dan kami pemerintah daerah ya mengucapkan mohon maaf atas warga juga, tentunya ya saya dengar tadi dari Pak Desa, Pak Camat juga udah berusaha maksimal juga. Berarti tentunya ada evaluasi ini harus bagaimana yang skala prioritas bedah rumah.
Jangan hanya bedah rumah jumlahnya dicapai, tapi harus mana yang prioritas, dan dinas terkait itu harus melihat langsung juga. Mana yang harus dilihat, ini yang ini yang didulukan, atau ini segala macamnya. Bukan ini desa ini cuma sekian begitu aja, enggak. Ternyata kalau begini sudah bertahun-tahun, berarti dari pemetaan bedah rumah dengan anggaran yang ada di daerah ini tidak akurat, tidak tepat. Masih ada yang skala prioritas, Pak. Ini saya teguran juga nih bagi kita pemimpinnya dan juga dinas terkait. Berarti data yang masuk harus dikoreksi, harus lihat ke lapangan, jangan hanya meminta bahwa wah ini minta data, tapi kada pejabatnya nggak pernah melihat ke bawah. Dinas kabitnya, kasihnya atau setingkat atau kepala dinas harus ke bawah melihat, atau tanyakan ke camat, tanyakan ke desa, mana kesana paling rusak itu. Kalau begini kan duitnya ada, setiap tahun ada terus, tetapi ada yang lebih hancur ya makanya. Nah itu suara pembakal, suara apa harus didengar. Dan kalau perlu itu memang kita harus turun ke bawah, turun ke lapangan. Nah ini, alhamdulillah saya kan di medsos apa tuh, walaupun secara WA nggak saya langsung balas, tapi biasanya ada laporan di situ oleh staf saya, langsung baca, oh prioritas ini, langsung turun. Alhamdulillah. Jadi, terima kasih Pak dari BPOS, dari seluruh jurnalis juga. Ini ada yang kita evaluasi kerja dari pemerintah daerah juga, dari dinas terkait, menentukan rumah mana yang skala prioritas. Ini harus diingat nih. Kalau begini artinya bertahun tutup mata, ya kita sebagai pimpinan di kabupaten atau dinas di kabupaten ya tentunya mempertanyakan. Berarti pejabatnya nggak pernah turun juga, nggak pernah lihat ke sini. Artinya dalam artian dinas terkait mungkin hanya terima data tapi tidak pernah koreksi mana prioritasnya. Padahal setiap tahun ratusan loh, ratusan di rumah di tanah laut ini yang di baik APBD, APBN. Gitu. Jadi ini langsung dibikinkan rumah baru Pak ya? Rumah baru. Jadi rumah baru karena pertama dari sisi kelayakan tidak bisa lagi diperbaiki, terlalu besar juga. Yang kedua status tanah ya makalah. Ya, jadi lebih cepat kita bikin rumah baru langsung dengan proses yang lengkap, ulin semuanya. Gitu. Perkiraan mungkin berapa waktu Pak pembakar rampungan rumah itu kira-kira? 10 hari ya. 10 hari Pak ya? Insyaallah. Jadi ukurannya Pak, kira-kira ukurannya Pak ukurannya? Ukurannya 4 kali 6. Lantai kayu ya? Oke. Siap. Lantai. Siap. Terima kasih Pak. masih. Demikian tadi pemirsa penjelasan dari Wakil Bupati Tanah Laut Abdi Rahman yang langsung meninjau rumah kondisi warga miskin di Desa Handil Negara, yang juga tadi sebelumnya setelah mengunjungi rumah Bu Ismawati ini, sebelumnya juga meninjau lokasi rumah baru yang sedang dibikinkan di depan itu Anda lihat. Nah itu pemirsa, di sana itu lokasi rumah baru untuk Bu Ismawati. Nah itu tampak ya, itulah lokasi rumah baru untuk Ibu Ismawati yang langsung dibangunkan baru agar dapat hidup lebih layak. Dan Kepala Desa Handil Negara Pak Sofyan Sauri menginformasikan bahwa akan diupayakan pembangunan baru untuk Ibu Ismawati ini berlangsung sekitar 10 hari. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Dari Banjarmasin Pos melaporkan. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali.